Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Bapak Haji Sunarto SEMSI dengan video presentasi rangkuman materi awal hingga akhir. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia, bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariah Islam. Pada ekonomi Islam terdapat 3 aspek mendasar ajaran Islam mengenai ekonomi, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka didasarkan atas nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad hasil. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkan praktek riba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara tegas praktek riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'illan taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surat Al-Baqarah ayat 279. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ajatanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa mahunna qala syirku billah wa sihru wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haq wa aklur riba wa aklu malikil yatimi wa tawalli yaumal zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina, atau muttafaq alaih. Laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, menulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba.
mereka semuanya sama, yaitu berdosa. Dari Hurairah Muslim. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal sejak adanya Al-Quran dan hadis, yaitu pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi di masa Rasulullah sangat kompleks dan sempurna, meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan. Jenis-jenis kebijakan, baik pendapatan ataupun pengeluaran keuangan di masa Rasulullah lebih terfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat. Tidak seperti sekarang bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada pencarian keuntungan. Pada masa Khulafa ar-Rasyidun, sistem ekonomi Islam dikembangkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun masa-masa berikutnya, para ekonom muslim mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tentu dengan tetap bersandar pada Al-Quran dan hadis. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam yang mencakup semua aspek keuangan baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah dengan berdasarkan prinsip syariah Islamiyah yaitu Al-Quran dan hadis.